Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa video sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana pentingnya sanad seperti yang diungkap oleh Gus Baha. Karena itulah maka sahabatku silahkan melihat video saya sebelumnya, yaitu tentang ada apa dengan pernyataan Gus Baha. Saya ulangi, ada apa dengan pernyataan Gus Baha. Kenapa kok judulnya semacam itu? Judulnya semacam itu karena Gus Baha di mana-mana selalu sering mengatakan bahwa pentingnya sanad, pentingnya guru dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, kemudian sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebenarnya apa yang dikatakan oleh Gus Baha itu juga diungkapkan oleh para mubalik lain, misalnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan lain sebagainya. Pentingnya sanad, bahwa kita mengamalkan ajaran agama ini, mengamalkan fikih misalnya, karena kita mempelajari fikih, kemudian dari fikih itu kita menjalankan aktivitas keagamaan kita, tentu harus jelas aktivitas keagamaan kita ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, dan lain sebagainya. Itu dari mana sumbernya? Kita tahu dari mana? Kita tahu dari guru kita, guru kita dari guru kita, guru kita dari guru kita, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya harap sahabatku bisa melihat video saya sebelumnya itu. Tapi kesimpulannya begini, bahwa kenapa dalam hal agama itu perlu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya benar. Karena memang agama itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Qur'an itu diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjalankan segala hal berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, al-isnadu minad-din, bahwa isnad itu adalah sebagian dari agama. Kita mengamalkan sesuatu itu harus ada cantolannya. Cantolannya adalah kepada aqwalu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, af'alu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, takriru Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang lainnya. Karena itulah maka penting kita perlu memiliki sanad keilmuan, itu menjadi penting. Yang kedua juga berhubungan dengan kredibilitas guru kita itu. Karena kalau misalnya guru kita itu orangnya tidak jelas, dia dapatnya dari mana, lalu kita belajar kepada guru itu, tentu jangan-jangan terputus. Karena kalau terputus, ada sebuah adagium, malam tattasil silsilatuhu ila hadratin nabawiyah fahuwa maqtu'ul faid. Bahwa kalau misalnya kita menjalankan sesuatu dan apa yang kita jalankan itu tidak nyambung, tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya maqtu', terputus namanya. Kalau terputus berarti malam tattasil silsilatuhu ila hadratin nabawiyah fahuwa maqtu'ul faid. Kita akan terputus dari limpahan rahmat, limpahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita terputus tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ajaran agama Islam melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan sebagian contoh saja, bahwa sahabatku barangkali juga memiliki hal yang sama, cuman bagi sahabatku yang barangkali belum pernah tahu seperti apakah sanad itu misalnya, maka saya ingin menunjukkan kepada sahabatku sebagai contoh saja. Saya tidak berniat sombong, tidak, tetapi barangkali ada sebagian dari sahabatku yang belum tahu. Bagi yang sudah tahu, ya anggap saja ini video lintasan saja, tapi bagi yang belum tahu barangkali ini bermanfaat. Sahabatku, saya misalnya mengaji kitab ini, kitab Petunjuk yang Indah. Kita ini mengaji kitab Petunjuk yang Indah pada pelajaran fikih Syafi'i dengan mudah. Jadi Petunjuk yang Indah pada pelajaran fikih Syafi'i yang indah, yang disusun oleh Syekh Abdul Hamid Banjar bin Muhammad Amin. Jadi yang menyusun ini adalah Syekh Abdul Hamid Banjar, atau yang sering orang menyebutnya juga dengan Syekh Abdul Hamid Tungkal. Tungkal itu adalah Kuala Tungkal, Jambi, Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal. Saya
mengaji kitab ini kepada Syekh Ali bin Syekh Abdul Wahab. Jadi Syekh Ali bin Abdul Wahab itu adalah guru saya ketika saya menjadi murid di Madrasah Aliyah Perguruan Al-Hidayatul Islamiyah. Saya menghatamkan ini bersama beliau di Masjid Agung pada tahun 1996. Jadi kalau misalnya sanad itu misalnya begini, saya mengaji kepada Syekh Ali bin Syekh Abdul Wahab, kemudian Syekh ambatkan ilmu misalnya dari pengarangnya ini. Pengarangnya adalah Syekh Abdul Hamid Banjar. Syekh Abdul Hamid Banjar ini dari mana dia mendapatkan ilmu sehingga dia menulis kitab ini? Dia mendapatkan ilmu karena belajar kepada, pertama dia belajar kepada Syekh Muhammad Ahyad bin Idris Al-Bukhari Al-Indonesi Al-Makki. Jadi Syekh Muhammad Ahyad itu dari Bogor, kemudian dia menetap di Mekah. Jadi pengarang kitab ini belajar kepada Syekh Muhammad Ahyad bin Idris Al-Bukhari Al-Indonesi, orang Indonesia yang kemudian menetap di Mekah Al-Makki. Syekh Muhammad Ahyad belajar kepada siapa? Syekh Muhammad Ahyad belajar kepada Syekh Muhammad Mukhtar bin Atorid Al-Indonesi Al-Makki, orang Indonesia yang kemudian tinggal di Mekah. Syekh Muhammad Mukhtar bin Atorid itu belajar kepada Sayyid Muhammad Amin Ridwan. Jadi beliau belajar kepada Sayyid Muhammad Amin Ridwan. Sayyid Muhammad Amin Ridwan belajar kepada Syekh Abi Ja'far Muhammad Sholih Al-Bukhari. Syekh Abi Ja'far Muhammad Sholih Al-Bukhari belajar lagi kepada Syekh Rafi'uddin. Syekh Rafi'uddin belajar kepada Syekh Muhammad bin Abdullah. Syekh Muhammad bin Abdullah belajar kepada Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri. Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri belajar kepada Syekh Ali Ashibro Malisi. Syekh Ali Ashibro Malisi belajar kepada Syekh Sulaiman Al-Babili. Syekh Sulaiman Al-Babili belajar kepada Syamsul Khotib Asy-Syarbini. Syekh Khotib Asy-Syarbini belajar kepada Syekh Zakaria Al-Ansori yang disebut dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori belajar kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani belajar lagi kepada Al-Hafidhul Wali Al-Iraqi. Beliau belajar kepada Al-Alamah Al-Ala bin Athar. Al-Alamah Al-Ala bin Athar belajar kepada Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi. Imam An-Nawawi belajar kepada Al-Kamal Al-Ardabili. Kemudian Al-Kamal Al-Ardabili belajar kepada Syekh Muhammad bin Muhammad pengarang kitab Asy-Syamil As-Shaghir. Kemudian Syekh Muhammad bin Muhammad pengarang kitab Syamil As-Shaghir belajar kepada Syekh Abdurrahman Al-Quzwaini pengarang kitab Al-Hawi. Syekh Abdurrahman belajar kepada Abil Qasim Abdul Karim Ar-Rafi'i. Kemudian Abdul Qasim Abdul Karim Ar-Rafi'i belajar kepada Syekh Abil Fadil Muhammad bin Yahya. Syekh Abil Fadil Muhammad bin Yahya belajar kepada Hujjatul Islam Al-Ghazali. Hujjatul Islam Al-Ghazali belajar kepada Abul Ma'ali Imam Al-Juwaini atau yang disebut dengan Imamul Haramain. Imamul Haramain belajar kepada Abi Muhammad Al-Juwaini, bapaknya sendiri. Abi Muhammad Al-Juwaini belajar kepada Abu Bakar Al-Qaffal. Abu Bakar Al-Qaffal belajar kepada Imam Abi Zaid. Imam Abi Zaid belajar kepada Abi Ishaq As-Sayrozi. Abi Ishaq As-Sayrozi belajar kepada Abil Abbas. Abil Abbas belajar pula kepada Abi Sa'id Al-Almati. Abi Sa'id belajar kepada Abi Ibrahim Ismail bin Yahya, Imam Al-Muzani. Kemudian Abi Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani belajar kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi kitab ini adalah kitab yang bermadhab Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada siapa? Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Malik belajar kepada siapa? Imam Malik belajar kepada Imam Nafi'.
Imam Nafi belajar kepada siapa? Kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan sanad. Jadi kalau saya ulangi dari atas, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki murid namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar memiliki murid namanya Nafi. Nafi memiliki murid namanya Imam Malik. Imam Malik memiliki murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki murid namanya Imam Abi Ibrahim Ismail. Abi Ibrahim Ismail memiliki murid namanya Abi Sa'id. Abi Sa'id memiliki murid namanya Abil Abbas. Abil Abbas memiliki murid namanya Abi Ishaq. Abi Ishaq memiliki murid namanya Abi Zaid. Abi Zaid memiliki murid namanya Abi Bakar Al-Qaffal. Abi Bakar Al-Qaffal memiliki murid namanya Abi Muhammad Al-Juwaini. Abi Muhammad Al-Juwaini memiliki murid namanya Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain memiliki murid namanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki murid namanya Abdul Fadl Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya memiliki murid namanya Abil Qasim Abdul Karim. Abdul Karim memiliki murid namanya Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman memiliki murid namanya Syekh Muhammad bin Muhammad. Syekh Muhammad bin Muhammad memiliki murid namanya Al-Kamal. Al-Ardabili memiliki murid namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi memiliki murid namanya Al-Alamah Ala bin Athor. Ala bin Athor memiliki murid namanya Hafidh Wali Al-Iraqi. Al-Hafidh Wali Al-Iraqi memiliki murid namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki murid namanya Syekh Islam Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori memiliki murid namanya Samsul Khatib Asy-Syarbini. Samsul Khatib Asy-Syarbini memiliki murid namanya Syekh Sulaiman Al-Babili. Syekh Sulaiman Al-Babili memiliki murid namanya Syekh Ali Asy-Syibromalisi. Syekh Ali Asy-Syibromalisi memiliki murid namanya Syekh Abdullah bin Salim. Abdullah bin Salim memiliki murid namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah memiliki murid namanya Syekh Rafi'uddin. Syekh Rafi'uddin memiliki murid namanya Abi Ja'far Muhammad Sholeh. Abi Ja'far Muhammad Sholeh memiliki murid namanya Muhammad Amin Ridwan. Muhammad Amin Ridwan memiliki murid namanya Muhammad Mukhtar bin Atharid. Muhammad Mukhtar bin Atharid memiliki murid namanya Muhammad Ahyad bin Idris Al-Bughori. Muhammad Ahyad bin Idris Al-Bughori memiliki murid pengarang kitab ini namanya Syekh Abdul Hamid Banjar. Syekh Abdul Hamid Banjar memberikan ilmu kepada Syekh Ali. Syekh Ali memberikan murid kepada saya. Itu kalau misalnya dari atas. Pada sisi yang lain, nanti banyak sanad-sanad yang lain. Sahabatku barangkali juga memiliki sanad-sanad. Jadi sanad dari gurunya siapa. Jadi itulah yang disebut dengan sanad keilmuan, dari siapa. Sanad keilmuan itu sebenarnya apalagi yang lebih penting lagi dalam kajian ilmu hadis, mustolah hadis. Ada yang disebut dengan hadis sahih, ada yang disebut dengan hadis hasan, ada yang disebut dengan hadis dhaif. Awaluhas sahih fa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushad wa lam yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turqan wa hudat rijaluhu lakas sahihi taharat ila akhirih. Itu dalam kajian hadis. Dalam kajian hadis lebih penting lagi karena dalam mengamalkan hadis nanti sanadnya itu benar atau tidak, sehingga pedoman kita kan al hadis. Karena hadis pedoman kita adalah hadis itu disampaikan oleh orang yang terpercaya atau tidak. Coba bayangkan ketika misalnya Imam Al-Bukhari ingin mencari hadis. Ketika Imam Al-Bukhari itu mencari hadis, lalu dikatakan di sana ada orang yang menyampaikan hadis. Ketika sampai datang ke sana, ternyata orang yang menyampaikan hadis itu sedang memberi makan kepada ayam. Ketika memberi makan kepada ayam, ayamnya dipanggil, lalu sang orang yang katanya meriwayatkan hadis itu membuka tangannya, ternyata tangannya tidak ada makanan. Berarti dia berbohong kepada binatang. Hanya gara-gara berbohong kepada binatang saja Imam Bukhari tidak menerima hadis dari dia. Kenapa? Itu berarti orangnya tidak adil, orangnya tidak bisa dipercaya, sehingga Imam Bukhari mundur untuk tidak menerima hadis dari dia. Itulah pentingnya kredibilitas guru. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.